Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Dwi Yuliani, BP 19/22/2007. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa tugas dari mata kuliah penyusunan rencana bisnis. Di mana tugas pertama yaitu ada rencana ide usaha. Di sini terdapat 3 rencana ide usaha, yaitu ada pertama budidaya bayam menjadi keripik bayam, yang kedua yaitu budidaya jagung menjadi perkedel jagung, dan yang ketiga ada budidaya pisang menjadi pisang crispy. Yang pertama itu ada budidaya bayam dan keripik bayam. Yang mana seperti yang kita tahu, bayam itu merupakan salah satu sayuran yang potensial menjadi bahan utama keripik. Hal ini dikarenakan bayam memiliki kandungan berbagai gizi yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti mengatasi darah tinggi dan mengandung asam folat yang baik untuk ibu hamil. Bayam memiliki kandungan berbagai gizi yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti kandungan asam folat yang tinggi dan untuk mengatasi darah tinggi. Selain itu, kandungan vitamin A dalam bayam ini dapat mampu menyehatkan mata, sehingga bila dikonsumsi secara teratur itu dapat merawat kesehatan mata. Keripik bayam merupakan salah satu keripik terbuat dari daun bayam dan digoreng dengan menggunakan tepung dan telah dibumbui. Adapun peluang usaha dari keripik bayam ini, bahan bakunya mudah didapatkan dan harga bahan bakunya relatif murah. Yang kedua itu banyak diminati oleh masyarakat dari semua kalangan. Dan yang ketiga itu memberikan manfaat baik bagi tubuh. Selanjutnya itu ada budidaya jagung dan perkedel jagung. Seperti yang kita tahu, jagung ini merupakan salah satu jenis sayuran yang sering dikreasikan menjadi berbagai menu makanan, mulai dari cemilan hingga makanan berat yang bisa disantap oleh orang-orang. Jagung manis dapat diolah menjadi berbagai makanan, seperti salah satunya yaitu perkedel jagung, di mana perkedel jagung itu merupakan salah satu makanan yang dibuat dari jagung, terigu, telur ayam, dan digoreng. Makanan ini berasal dari Indonesia. Dan peluang usaha dari perkedel jagung ini yaitu yang pertama tidak memerlukan modal yang besar, dan yang kedua harga produk yang dijual itu sangat terjangkau, dan yang ketiga itu proses produksinya sangat mudah untuk dijalankan. Ada budidaya pisang menjadi keripik pisang. Pisang merupakan salah satu buah yang banyak digemari oleh masyarakat dan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan harga pisang pun sangat terjangkau di kalangan masyarakat. Pisang dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan, mulai dari cemilan, gorengan, keripik, dan berbagai makanan lainnya. Peluang usaha dari keripik pisang ini yaitu yang pertama, keripik pisang banyak diminati oleh semua kalangan, karena banyak sekali dari kalangan baik dari remaja, anak-anak, ataupun orang dewasa itu sangat menyukai keripik karena teksturnya yang gurih dan renyah. Yang kedua itu bahan bakunya mudah didapatkan. Dan yang ketiga itu biaya produksi untuk menjalankan budidaya pisang ataupun keripik pisang ini tidak terlalu besar. Kemudian ada penilaian usaha, di mana di sini itu terdapat 8 kriteria. Yang pertama itu ada ketersediaan sumber daya, lokasi, permodalan, harga bahan baku, diferensiasi produk, marketplace, pesaing, dan keuntungan. Untuk bobot ketersediaan sumber daya, yaitu saya memberikan bobot senilai 16%, yang mana akhirnya didapatkan nilai total dari seluruh kriteria tersebut pada budidaya bayam dan keripik bayam itu nilainya totalnya yaitu sebesar 35, dan nilai total berdasarkan kriteria pada budidaya jagung menjadi perkedel jagung itu sebanyak 32, dan pada budidaya pisang menjadi keripik pisang itu dengan jumlah berdasarkan kriteria itu berjumlah sebesar 31. Jadi berdasarkan penilaian bobot yang telah dilakukan, skor terbesar itu didapatkan dari ide bisnis budidaya bayam menjadi keripik bayam, di mana skor yang didapatkan itu adalah sebesar 35, sehingga dapat diputuskan untuk menjalankan budidaya bayam, keripik bayam dari ketiga pilihan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa deskripsi usaha dari usaha yang akan dijalankan. Yang pertama yaitu budidaya bayam menjadi keripik bayam. Usaha ini dilakukan yaitu dengan melakukan budidaya bayam, kemudian diproses menjadi keripik bayam, di mana usaha ini bergerak di bidang perdagangan yang produk yang ditawarkan itu hasil dari budidaya bayam dan keripik bayam. Target pasar dari produk usaha ini mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Status usaha yang dijalankan masih bersifat tahap awal, di mana masih di tahap sebuah ide yang nantinya akan dikembangkan dan bermanfaat bagi sesama. Dan bentuk usaha yang dijalankan yaitu usaha yang berdasarkan pemilik tunggal. Usaha ini bisa dikatakan menguntungkan, di mana ada berbagai aspek dalamnya seperti budidaya bayam dan keripik bayam, sehingga masing-masing dari produk tersebut akan menghasilkan keuntungan yang lebih.
Selanjutnya itu ada budidaya jagung yang diperkedel jagung. Usaha yang dilakukan yaitu pertama itu membudidayakan jagung, kedua menjadi membuat produk yaitu perkedel jagung, di mana usaha ini bergerak di bidang perdagangan, yaitu ditawarkan adalah jagung serta perkedel jagung. Target pasar dari usaha ini adalah mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dan status yang dijalankan itu masih dalam tahap awal sama dengan usaha sebelumnya. Dan bentuk usaha yang akan dijalankan yaitu bentuk usaha dengan pemilik tunggal. Dan yang ketiga adalah budidaya pisang dan keripik pisang. Usaha yang dilakukan yaitu budidaya pisang dan membuatnya menjadi keripik pisang, di mana usaha ini bergerak di bidang perdagangan yang perlu ditawarkan yaitu dengan pisang menjadi keripik pisang. Target dari produk usaha ini adalah mulai dari anak-anak hingga dewasa. Status yang dijalankan masih tahap awal di dalam sebuah ide yang nantinya diharapkan bisa dijalankan. Dan bentuk usaha yang dijalankan ini adalah pemilik usaha tunggal. Selanjutnya saya akan menjelaskan produk atau jasa. Produk yang dijual itu adalah keripik bayam, di mana olahan ini menggunakan bahan baku bayam. Bahan baku bayam itu dapat ditemukan dengan mudah di pasaran tradisional dengan harga yang terjangkau dan juga dengan membudidayakannya sendiri. Manfaat dari produk yang dipasarkan yaitu membantu tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan tulang dan persendian, menjaga kesehatan jantung, dan juga dapat mengenyangkan dan mengembalikan mood dengan rasa yang ditawarkan. Produk ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk membeli produk tersebut karena menawarkan produk yang enak, renyah, dan memberikan banyak manfaat baik bagi tubuh serta dikemas dengan kemasan yang menarik dan lucu sehingga produk ini akan menarik di mata konsumen. Yang kedua, saya akan menjelaskan pasar dari produk yang akan dipasarkan tersebut. Yang target pasar dari keripik bayam ini yaitu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Karena olahan keripik ini kan semuanya dapat dinikmati oleh semua kalangan. Produk ini memiliki daya tarik sendiri karena produknya termasuk produk yang unik dan mengandung banyak manfaat bagi tubuh dan sangat menyehatkan. Juga dapat membantu para ibu yang kesulitan memberikan anaknya sayuran. Dengan hal itu akan digencarkan promosi melalui media sosial dengan menawarkan produk ini dengan rentang harga yaitu mulai dari 10.000 hingga 20.000. Promosi juga akan dilakukan di media sosial dengan membuat feed dan instastory yang menarik di sosial media. Sistem penjualan dari produk keripik bayam dilakukan secara online dan juga offline yang nantinya akan dibuka outlet di dekat lokasi agar mudah dijangkau oleh konsumen. Yang selanjutnya itu ada lokasi. Rencananya alamat usaha keripik bayam ini akan dijalankan di Air Haji, Kecamatan Linggo-Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk penampilan fisiknya sendiri itu akan menggunakan outlet yang nantinya akan menggunakan etalase dan nanti akan disediakan meja dan kursi untuk pelanggan yang datang dan menunggu pesanan mereka. Nah, penjualan di lokasi ini bisa dilakukan mulai dari jam 9 pagi sampai 10 malam karena lokasinya yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat ramai. Selain itu, dengan melakukan ide usaha ini, biaya operasional yang murah karena berada tidak jauh dari rumah. Selanjutnya ada persaingan. Usaha ini memiliki pesaing yaitu berbagai jenis dengan usaha berbagai jenis keripik lain seperti keripik pisang, kentang, dan berbagai jenis keripik lainnya. Tapi keripik bayam ini merupakan keripik yang cukup kurang pesaingnya sebab banyak yang belum tahu bahwa keripik bayam ini merupakan salah satu usaha yang besar peluangnya. Selanjutnya itu ada manajemen dan personalia. Kebutuhan personalia dari usaha ini di masa sekarang yaitu hanya satu orang di mana untuk membantu pemilik dalam menjalankan usahanya. Jika di masa mendatang atau 5 tahun ke depan usaha ini berkembang, maka rencananya akan membutuhkan beberapa karyawan lagi dengan memiliki kemampuan melayani customer yang baik, keramahan, serta disiplin dengan waktu. Untuk mendapatkan karyawan seperti tadi, akan dilakukan wawancara dan training selama 1 minggu dan melihat kemampuan karyawan tersebut. Untuk tunjangan bagi karyawan, usaha ini diberikan bagi mereka yang bekerja dengan baik dan mendapatkan gaji lembur jika mereka ikut lembur dengan sistem kerja yang terbaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan yang didapatkan dari menjalankan usaha keripik bayam itu selama 1 minggu. Yang pertama, kita akan terdapat biaya tetap dalam budidaya bayam dan menjadi keripik bayam, yaitu yang pertama ada wajan, jumlahnya 2, spatula 2, serok juga 2, baskom 2, pisau 1, tampah 1, kompor plus gas 1, staples, dan cobek plus ulek.
di mana pada biaya tetap ini didapatkan jumlah total yang dibutuhkan yaitu sebanyak 591.500. Dan yang kedua yaitu untuk biaya variabel dibutuhkan sebanyak 134.000, sehingga untuk biaya overhead itu upah karyawannya direncanakan itu akan dibayar sebanyak 300.000, sewa tempat sebesar 100.000, dan total untuk biaya overhead ini didapatkan jumlahnya itu 400.000. Kemudian untuk pendapatan, harga produk itu kan direncanakan sebesar 10.000 per bungkusnya. Dengan target penjualan per minggu itu sebanyak 300. Hasil penjualannya dapat dihitung dengan 10.000 tadi dikali dengan 300. Maka jika kami mampu menjual produk ini sebanyak 300 kotak dalam waktu 1 minggu, maka akan didapatkan hasil penjualan sebesar 3 juta. Kemudian untuk keuntungan, di mana keuntungan ini dapat dihitung dengan mengurangkan pendapatan dengan biaya variabel ditambah biaya overhead, dan didapatkan jumlahnya yaitu sebanyak 2.999.466 rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam perencanaan ide usaha yang akan dijalankan, yaitu keripik bayam. Nah, yang pertama yaitu ada aspek teknis, di mana keripik bayam ini merupakan salah satu produk makanan berbentuk keripik dari sayuran yaitu bayam, kemudian diolah menjadi makanan yang gurih, renyah, dan menawarkan berbagai manfaat bagi tubuh. Untuk pembuatan produk ini sendiri dibutuhkan beberapa alat dan bahan seperti wajan, spatula, kompor, tabung gas, kemasan produk, dan lain-lainnya. Nah, berikut langkah-langkah ya dalam pembuatan keripik bayam. Yang pertama yaitu pilih bayam yang agak tua, lalu cuci sampai bersih. Yang kedua yaitu siapkan bumbu seperti bawang putih dan kemiri ditumbuk sampai halus. Nah, 1 butir kelapa diparut, lalu diambil santannya sebanyak 250 cc, daun jeruk diiris halus. Kemudian tepung beras dan tepung terigu dicampur, kemudian masukkan telur dan santan sambil diaduk secara perlahan hingga tercampur rata. Setelah bahan tersebut tercampur dengan baik, masukkan bumbu yang sudah disiapkan lalu aduk hingga rata. Nah, daun bayam yang telah dicuci tadi dimasukkan ke dalam adonan satu persatu. Kemudian sambil daun bayam tersebut dicelupkan dalam adonan, panaskan minyak dalam wajan lalu masukkan daun bayam satu persatu sambil dilakukan pengadukan atau pembalikan agar tidak hangus. Kemudian setelah kekuningan, daun bayam tersebut didinginkan. Setelah didinginkan barulah produk ini dikemas. Untuk kapasitas produksi ditargetkan yaitu sebanyak 100 pieces per minggu. Selanjutnya itu ada aspek kelembagaan, organisasi, dan manajerial. Bentuk usaha yang dijalankan adalah perusahaan perseorangan di mana modal itu berasal dari diri kami sendiri dan bertindak secara langsung sebagai pengelola dan dibantu oleh beberapa pihak pekerja. Untuk itu perlu hubungan baik dengan masyarakat setempat mengenai sewa tempat dan mentaati peraturan pemerintah setempat untuk waktu berjualan. Demi kelancaran ide usaha ini, kami memiliki aturan dan prosedur, yaitu diutamakan keuletan, kedisiplinan, dan pantang menyerah. Selain itu harus memiliki garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, yaitu owner dan CEO, mitra dagang pedagang bahan baku, dan beberapa karyawan. Kemudian ada aspek sosial. Usaha ini memberi dampak sosial positif melalui penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada biasanya berasal dari penduduk setempat dengan menciptakan pekerjaan yang baru. Tentunya usaha ini dapat menyerap kerja dari wilayah sekitar usaha, dan secara tidak langsung usaha ini telah membantu mengurangi jumlah pengangguran, khususnya di daerah dilakukan usaha ini. Kemudian ada aspek sosial. Usaha ini memberi dampak sosial positif melalui penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada biasanya berasal dari penduduk setempat dengan menciptakan pekerjaan yang baru. Tentunya usaha ini dapat menyerap kerja dari wilayah sekitar usaha, dan secara tidak langsung usaha ini telah membantu mengurangi jumlah pengangguran, khususnya di daerah dilakukan usaha ini. Selanjutnya ada aspek komersial. Bahan baku utama dalam pembuatan produk ini adalah sayur bayam. Bayam tersebut diperoleh dari hasil budidaya yang dilakukan, sedangkan mengenai bahan penunjang itu didapatkan dengan cara dibeli. Untuk pemasaran produk yang telah diproduksi dilakukan dengan cara diletakkan pada suatu tempat, yakni sebuah outlet. Dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan konsumen berkunjung jika ingin beli produk secara langsung. Dan juga akan disediakan media belanja online bagi konsumen yang mungkin berada di luar kota maupun berbeda daerah.
Kemudian ada aspek ekonomi. Usaha ini mempunyai dampak positif baik bagi pengusaha maupun penduduk wilayah setempat. Produk yang akan diperdagangkan adalah keripik bayam. Konsumennya adalah ditujukan untuk semua kalangan yang menyukai keripik dan beberapa tempat penjualan makanan seperti minimarket ataupun pusat oleh-oleh. Status usaha ini masih tahap awal dan baru akan dimulai, yang merupakan usaha milik tunggal. Bagi pengusaha keripik bayam ini merupakan bisnis yang menguntungkan karena bayam merupakan salah satu sayuran bernutrisi. Selain itu, jika diolah menjadi produk kering seperti keripik bayam, dapat digunakan untuk menambah cita rasa gurih pada masakan dan tentunya akan banyak diminati oleh konsumen. Kemudian ada aspek finansial, di mana pada aspek finansial ini terdapat biaya tetap dan biaya variabel. Dan untuk biaya tetap itu totalnya sebanyak Rp591.500. Dan untuk biaya variabel itu totalnya Rp134.000. Selanjutnya harga produknya yaitu direncanakan akan dijual dengan harga Rp10.000 per bungkus, dengan target penjualan per bulan itu sebanyak 150 pieces per 6 hari. Hasil penjualannya yaitu 10.000 dikali 150 pieces, maka dengan waktu 6 hari berjualan itu direncanakan mendapatkan hasil penjualan sebanyak 1.500.000 dengan keuntungan yaitu sebanyak 775.000. Jadi kesimpulannya, keuntungan yang dapat diperoleh dalam menjalankan usaha keripik bayam ini selama 6 hari kerja yaitu didapatkan keuntungan sebanyak 775.000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang template bisnis mode kanvas pada usaha keripik bayam. Yang mana yang pertama itu ada key partners. Dalam usaha ini itu terdapat key partners seperti supplier bahan pendukung, pengecer produk, pembeli produk, distributor produk, influencer, dan lembaga keuangan. Dan untuk key activitiesnya itu pertama itu membeli bahan pendukung, melakukan budidaya bayam, memproduksi produk, mengemas produk, memasarkan produk, dan mempromosikan produk. Dan yang ketiga itu ada value proposition, di mana di sini kemasan yang ditawarkan itu adalah kemasan yang menarik dan unik, dan kualitas produk yang ditawarkan adalah kualitas produk yang bagus, aman, dan halal. Adapun customer relationship-nya itu adalah akan diberikan diskon pembelian, promo gratis ongkir, dan juga beberapa gift. Selanjutnya customer segment itu adalah semua pecinta keripik, semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang tua, pusat oleh-oleh, dan terakhir ada swalayan. Untuk channelsnya itu adalah toko atau outlet penjualan, dan kedua ada e-commerce. Untuk key research, yang pertama adalah iklan produk, bahan baku yang berkualitas, fasilitas pembayaran, tenaga kerja yang terampil, peralatan produksi yang layak, dan lokasi yang strategis. Untuk cost strukturnya itu adalah biaya budidaya bayam, upah pekerja, biaya produksi, biaya promosi, dan biaya pemasaran. Dan yang terakhir ada revenue streams, di mana itu ada penjualan produk dan fee dari cabang usaha. Selanjutnya itu yang terakhir ada manajemen operasional dan pengorganisasian sumber daya manusia pada usaha keripik bayam. Yang pertama ada perencanaan sistem produksi. Lokasi pabrik produksi yang itu ada di Pasar Baru, Air Haji, Kecamatan Lenggosari Bagati, Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi pabrik produksi akan disamakan dengan lokasi penjualan sebab produk akan diproduksi secara langsung di tempat penjualan, dan mengingat juga bahwa usaha ini masih usaha yang terbilang baru jadi tidak memiliki modal yang besar. Yang kedua yaitu penentuan tata letak fasilitas pabrik. Usaha keripik bayam akan dijalankan dengan menggunakan outlet dengan menggunakan etalase. Untuk fasilitas pabrik akan diadakan tempat ruang produksi dengan posisi berada di bagian belakang, dan bagian administrasi akan diletakkan di samping etalase, dan nantinya akan ada tempat pembayaran dan pemesanan produk itu di bagian administrasi tadi, dan itu juga akan diadakan kursi dan meja di bagian depan etalase untuk para pelanggan menunggu pesanannya. Dan yang ketiga ada perencanaan lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah tempat di mana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif akan dapat memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja dengan optimal. Hal ini disebabkan karena lingkungan kerja itu mempengaruhi emosi karyawan. Untuk itu, perencanaan lingkungan pada usaha keripik bayam ini akan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu ada suhu ruangan.
Ruangan ini akan didesain dengan atap yang tinggi agar suhu ruangan terasa sejuk baik bagi karyawan ataupun konsumen. Namun untuk mengantisipasi jika terjadi panas yang berlebihan atau sedang dalam cuaca panas, maka akan disediakan seperti kipas angin untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang kedua itu memperhatikan penerangan. Pada usaha keripik bayam di ruang produksi, pada usaha keripik bayam ini di ruang produksi akan disediakan lampu untuk membantu penerangan agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya itu memperhatikan kebersihan. Kebersihan, seperti yang kita tahu, kebersihan lingkungan kerja itu merupakan hal yang sangat mempengaruhi produktivitas karyawan dan kenyamanan konsumen. Pada usaha keripik bayam ini, kebersihan akan sangat dijaga, yaitu dengan cara menyediakan tong sampah di bagian depan tempat konsumen menunggu produk, di bagian administrasi, dan tentunya di bagian produksi. Kemudian juga akan dilakukan pembersihan meja saat pelanggan sudah pergi. Dan yang keempat itu ada persoalan-persoalan standar dalam usaha keripik bayam ini. Yang pertama itu ada standarisasi produk. Usaha keripik bayam ini akan mengusulkan izin edar BPOM, PIRT, halal, dan untuk memasarkan produk agar konsumen merasa aman dan nyaman jika mengkonsumsi produk kami. Yang kedua itu ada standarisasi kemasan, di mana usaha keripik bayam ini akan memberikan desain produk yang menarik, unik, namun tetap memperhatikan ketentuan atau kaidah yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Yang ketiga itu ada standarisasi bahan baku. Pada usaha keripik bayam ini akan memilih bahan baku yang bagus dan masih baru serta terjamin kualitasnya. Selanjutnya ada pengendalian produksi. Perusahaan melakukan pengendalian produksi keripik bayam secara kuantitas dan kualitas dengan melakukan pengendalian pada pembelian bahan baku, persediaan bahan baku, dan persediaan produk jadi keripik bayam. Selanjutnya ada persediaan bahan baku keripik bayam dilakukan untuk pengadaan, persediaan dalam proses produksi dengan melakukan persediaan dengan melakukan budidaya sayur bayam sendiri. Namun ketika stok menipis juga akan dilakukan pembelian pada petani sekitar. Selanjutnya ada penggunaan sayuran bayam yang digunakan tidak sembarang bayam karena bisa mengganggu jalannya proses produksi dalam pembuatan keripik. Pertimbangan pengendalian pada sistem penyimpanan sangat penting karena bisa mempengaruhi kualitas dari keripik bayam. Pengendalian produksi dilakukan perusahaan akan disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku yang digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya terdapat sistem informasi. Terdapat dua sistem informasi dalam produksi ini. Pertama itu sistem struktur organisasi, di mana dalam menjalankan usaha, pihak yang terkait hanya owner dan pekerja. Jadi dalam menjalankan pekerjaan, produksi dikerjakan langsung oleh owner dan dibantu oleh beberapa pekerja atau karyawan. Dan kedua ada produksi atas dasar pesanan, di mana perusahaan akan melakukan produksi secara terus-menerus dengan tujuan agar produk selalu tersedia di pasaran. Yang terakhir ada pengorganisasian sumber daya manusia, di mana owner itu bertanggung jawab terhadap proses produksi, manajemen keuangan, proses pemasaran, dan juga promosi. Owner atau pemilik juga bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, menjalankan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan dengan baik sehingga tujuan dari usaha dapat tercapai, dan owner juga bertanggung jawab untuk mengatasi jalannya usaha keripik bayam. Kemudian untuk produksi yaitu mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari penyediaan bahan baku sampai menjadi barang jadi. Yang kedua itu mengawasi agar mutu bahan baku dan mutu barang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga melakukan perencanaan dan pengadaan bahan baku. Yang terakhir itu melakukan pemeliharaan, perawatan mesin dan peralatan produksi. Untuk keuangan yaitu mengatur segala urusan keuangan yang menyangkut usaha keripik bayam, menjalankan dan mengoperasikan usaha secara efisien dan seefektif mungkin, melakukan financial planning untuk merencanakan dan memastikan agar aliran uang masuk atau aliran uang keluar selama periode produksi, dan melakukan pengendalian keuangan. Kemudian ada pemasaran, di mana pada bagian pemasaran ini memiliki peran dalam membangun hubungan baik antara usaha keripik bayam dengan konsumen dengan cara melakukan komunikasi yang baik. Yang kedua, berperan dalam hal-hal riset dan pengembangan produk. Keripik bayam dapat memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah. Dan yang ketiga itu ada promosi, di mana bertanggung jawab untuk menginformasikan dan promosikan konsumen untuk membeli produk keripik bayam.
Dan yang kedua itu bertanggung jawab dalam memegang dan mengendalikan media sosial dari usaha keripik bayam. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kelima tugas penyusunan rencana bisnis ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.